Semua anak buah Vicky tertawa terbahak-bahak melihat Lembah yang tak sadarkan diri. Anak buah Vicky kemudian membawa Lembah ke tempat di mana Vicky dan ayahnya berada, termasuk teman-teman Lembah. Teman-teman Lembah tampak kaget melihat kondisi Lembah saat itu. "Lembah, bangun Lembah, kamu harus bangun Lembah." Teman-teman Lembah kemudian berkata kepada anak buah Vicky yang saat itu membawa Lembah ke ruangan tersebut. "Apa yang sudah kalian lakukan pada teman kami?" Vicky, ayahnya, dan juga beberapa anak buahnya kembali tertawa mendengar pertanyaan dari teman-teman Lembah. "Setelah melihat kondisi teman kalian seperti ini, kalian masih bertanya tentang apa yang kami lakukan kepada teman kalian itu. Menurut kalian, apa yang kami lakukan, ha?" Setelah mengatakan hal itu, mereka kembali tertawa terbahak-bahak. Sementara teman-teman Lembah terlihat begitu sedih dengan kondisi Lembah saat itu. Lembah terkulai lemas, tak sadarkan diri. Tubuhnya terdapat beberapa luka termasuk pada wajahnya. Sementara Kemuning yang masih berada di ruang ICU terlihat lebih sedikit tenang. Namun Kemuning tampak kaget ketika melihat Lembah tidak ada di dalam ruangan itu. "Kakek, nenek, di mana Lembah?" Kakek dan nenek Kemuning pun tampak heran. "Kakek dan nenek juga tidak tahu, Nak. Tadi dia bersama dengan kita di sini." Kemuning kemudian keluar untuk mencari Lembah, namun dia tak juga menemukan keberadaan Lembah. Kemuning juga bertanya kepada setiap orang yang dia temui, namun mereka juga tidak melihat keberadaan Lembah. Kemuning kembali masuk ke dalam ruang ICU dan memberitahu kepada kakek dan neneknya bahwa Lembah pun tidak ada di luar. Kemuning mencoba untuk menghubungi telepon genggam Lembah, namun telepon genggam Lembah yang saat itu terjatuh dari kantongnya dalam keadaan hancur, sehingga tidak dapat dihubungi. Kini Kemuning semakin sedih. Ayahnya baru saja pergi meninggalkannya, sementara Lembah pun menghilang entah kemana. Kemuning kembali menangis, lalu duduk tersungkur di lantai sambil bersandar di dinding. Kakek dan neneknya berusaha menenangkan Kemuning. "Sayang, kamu harus tenang. Lembah pasti berada di sekitar sini. Atau mungkin saja dia pulang sebentar ke rumahnya. Sebentar lagi pasti dia akan kembali," kata nenek Kemuning. Kakek Kemuning pun menambahkan, "Iya sayang, kamu jangan khawatir. Lembah pasti akan kembali. Sekarang kita akan menunggu ayahmu di sini. Besok kita akan membawa jenazah ayahmu pulang ke rumah dan memakamkannya di pagi hari. Kita harus sabar dan ikhlas." Kemuning kemudian memeluk kakek dan neneknya sambil menangis. Kakek dan neneknya membelai rambut Kemuning dan terus menenangkannya. Sementara Lembah yang baru saja sadar melihat ke sekelilingnya. Lalu dia tersenyum ketika melihat Vicky dan ayahnya duduk di sebuah kursi bagaikan raja. "Kenapa kamu tersenyum? Dengan wajah dan tubuhmu yang terluka seperti itu, kamu masih bisa tersenyum," kata Vicky dengan gayanya yang sombong. Namun Lembah masih terus saja tersenyum. Vicky dan ayahnya terlihat kesal melihat senyuman di wajah Lembah. "Sepertinya dia tidak merasakan apapun, Vicky. Bagaimana jika kita beri dia pelajaran lagi?" kata ayah Vicky. Lembah kemudian berkata masih sambil tersenyum, "Bagaimana aku tidak tersenyum? Kalian telah melakukan sebuah kecurangan. Kalian menyuruhku datang ke sini seorang diri, lalu kalian menyerangku secara diam-diam. Aku rasa itu tidak adil. Sebagai laki-laki yang hebat dan pemberani, seharusnya kamu menghadapiku seorang diri, bukan menggunakan semua anak buahmu sebagai tamengmu."
Lembah melanjutkan perkataannya. Laki-laki yang duduk di balik pasukannya bukanlah pria yang hebat, tetapi pria itu adalah pria. Perkataan lembah belum selesai, Vicky langsung berdiri dan mendekatinya dengan wajah yang begitu marah. Vicky mengambil sebuah tali dan mendaratkan tali itu pada tubuh lembah. Lembah seakan tidak merasakan apapun setiap kali tali tersebut mendarat di tubuhnya, hingga akhirnya Vicky sendirilah yang merasa kelelahan. Lembah tersenyum. Kenapa berhenti? Apakah kamu tidak merasa malu? Kamu menganggap dirimu adalah pria hebat, tetapi menghadapi pria yang tak bisa berbuat apapun kamu terlihat kelelahan. Mendengar perkataan lembah, Vicky semakin marah. Dia kembali hendak mendaratkan tali itu pada tubuh lembah, namun dicegah oleh ayahnya. Berhenti Vicky, jangan lakukan itu padanya, karena dia tidak merasakan apapun dengan benda itu. Tetapi jika kamu melakukan hal itu pada temannya, kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya. Mendengar perkataan ayah Vicky, lembah terdiam. Dia kemudian melihat semua teman-temannya yang saat itu sedang duduk dan tak bisa berbuat apa-apa karena tangan mereka terikat. Terlihat dari wajah teman-temannya itu memohon kepada lembah agar menolongnya. Ingin sekali lembah menolong teman-temannya itu. Namun kondisinya saat itu pun lembah tak bisa berbuat apa-apa. Vicky tersenyum. Ide yang sangat cemerlang ayah. Jika benda ini tidak berarti baginya, lalu kita akan melihat apakah benda ini begitu berarti jika kulakukan pada teman-temannya. Teman-teman lembah memohon kepada Vicky agar tidak melakukan hal itu kepada mereka. Namun Vicky tidak menghiraukan mereka. Wajah lembah yang kemerahan berusaha untuk melepaskan tali yang saat itu mengikat pada tangannya. Setelah berjalan mengelilingi semua teman-teman lembah, akhirnya Vicky menarik salah satu teman lembah yang bertubuh gemuk dan menjatuhkannya tepat di hadapan lembah. Teman lembah berkata kepadanya, "Lembah, tolong aku. Jangan biarkan dia menyakitiku, lembah." Urat-urat pada leher dan lengan lembah terlihat begitu jelas. "Apakah ayah siap untuk menyaksikan hal ini?" kata Vicky terlihat sangat bahagia. Ayahnya pun tertawa. "Lakukanlah nak, ayah sudah tidak sabar melihat apa yang terjadi ketika tali itu mendarat pada tubuh laki-laki gemuk itu. Pasti yang terasa sangat sakit tidak hanya dia, tetapi laki-laki yang sok pemberani ini pun akan merasakan kesakitan yang luar biasa." Vicky dan ayahnya kembali tertawa bersama. Ketika Vicky begitu bersemangat mengangkat satu tangannya dan bersiap untuk mendaratkan tali itu pada tubuh teman lembah, lembah berteriak, "Hentikan! Lepaskan teman-temanku dan katakan apa yang kalian inginkan dariku." Vicky dan ayahnya kembali tertawa. "Luar biasa ayah, aku belum melakukan apapun, dia sudah menyerah." Ayah melihatnya sendiri kan, wajahnya terlihat sangat kasihan, kata Vicky pada ayahnya. Ayah Vicky berkata, "Tentu saja ayah melihatnya, tapi ayah rasa itu hanya sandiwaranya saja. Setelah kita melepaskan teman-temannya, maka dia pun akan melupakan janjinya. Sebaiknya lanjutkan apa yang akan kamu lakukan. Jangan biarkan dia mempengaruhimu, Vicky." Vicky kembali mengangkat tangannya dan hendak mendaratkan tali yang ada dalam genggamannya itu pada teman lembah. "Aku bilang hentikan. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Apapun yang kalian inginkan akan aku berikan. Tapi dengan satu syarat. Kalian harus melepaskan semua teman-temanku," kata lembah.
Vicky menghentikan perbuatannya, namun tidak semudah itu dia melepaskan teman-teman lembah. Baiklah kawan, aku akan melepaskan semua teman-temanmu, tapi kamu tetap akan berada di sini sampai aku menikahi gadis yang bernama Kemuning. Mengerti? Lembah tampak kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Vicky. Apa? Menikahi Kemuning? Tidak mungkin. Vicky mengerutkan keningnya dan melotot pada Lembah. Jika kamu tidak ingin tali ini mendarat pada semua teman-temanmu itu, maka kamu harus mengikuti perintahku dan mendengarkan apa yang akan aku katakan padamu. Saat itu Lembah hanya terdiam saja. Vicky dengan cepat mendaratkan tali itu pada tubuh temannya, membuat temannya itu berteriak kesakitan. Lembah yang tidak tega melihat hal itu pada temannya, kemudian kembali berkata sambil tertunduk, "Baiklah, aku setuju." Vicky dan ayahnya kemudian tertawa mendengar jawaban dari Lembah. "Ayah dengar apa yang dia katakan?" "Aku jadi terharu, ayah. Persahabatan mereka sungguh luar biasa." "Aku belum pernah melihat hal ini sebelumnya, ayah," kata Vicky dengan sombong.